Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Askuri Fai Basin. Kali ini video ini akan melanjutkan materi sebelumnya mengenai academic writing dan creative writing. Jadi kalau episode sebelumnya kita sudah membicarakan mengenai definisi karya tulis ilmiah, kemudian ciri-ciri dan yang lainnya. Kini saatnya kita akan membahas mengenai jenis penelitian. Mengapa jenis penelitian ini perlu kita perdalam? Karena salah satu sumber tulisan bagi penulisan karya tulis ilmiah adalah dengan melakukan penelitian. Baik, kita lanjutkan saja ya materi kita tentang jenis penelitian. Jenis penelitian itu sebetulnya kita hanya bagi dua saja. Pertama adalah penelitian literatur dan yang kedua adalah penelitian lapangan. Nah, yang dimaksud dengan penelitian literatur adalah penelitian yang dilakukan atas data yang terdapat dalam referensi, ya, antara lain berupa buku, kemudian surat kabar, majalah, terbitan berkala atau jurnal, kemudian makalah, skripsi dan tesis yang sudah maupun belum diterbitkan dalam bentuk buku serta internet. Penelitian literatur sebaiknya dilakukan sebelum penelitian lapangan agar mempunyai bekal persiapan yang lebih maksimal. Nah, ini pertama adalah penelitian literatur. Tentunya penelitian jenis ini penelitian yang saya rasa cukup mudah ya, karena Anda tidak perlu ke lapangan. Anda mungkin cukup datang ke perpustakaan dan di sana Anda bisa mengeksplor semua bahan penelitian Anda dalam bentuk literer ya. Nah, tentunya penelitian ini sangat memudahkan bagi Anda yang mungkin sangat sibuk ya dengan pekerjaan lain sehingga belum sempat melakukan kegiatan penelitian di lapangan. Meskipun sebetulnya penelitian literer ini hanya sebagai pra saja ya, atau semacam penjajakan. Artinya sebelum Anda melakukan penelitian di lapangan, Anda sebaiknya melakukan penelitian literatur lebih dulu. Supaya apa? Supaya ketika nanti di lapangan Anda itu udah punya banyak materi, udah punya bahan-bahan penelitian yang Anda eksplor di lapangan, ya. Baik, selanjutnya penelitian yang kedua adalah yang disebut dengan penelitian lapangan. Penelitian lapangan itu apa sih? Penelitian lapangan sangat berbeda dengan penelitian literatur. Penelitian lapangan dilakukan atas objek itu sendiri. Misalnya, Anda akan meneliti masalah perawatan rambut bagi para remaja sebagai objek penelitian. Nah, setelah itu, ketika Anda sudah memastikan objek penelitiannya, Anda melakukan hal yang bersifat observasi, ya, observasi. Observasi adalah peninjauan untuk menjajaki pengenalan dan identifikasi objek penelitian. Jadi sebelum melakukan penelitian, Anda melakukan observasi dulu ya, atau penjajakan agar Anda mengenali objek penelitian Anda. Selanjutnya, Anda harus melakukan yang namanya interview atau wawancara dengan berbagai narasumber yang tepat untuk memperoleh data fakta yang diperlukan. Nah, tentunya ketika Anda akan melakukan interview, Anda harus punya bekal juga, dalam arti Anda sudah mengantongi nama-nama narasumber yang akan Anda wawancara. Jadi jangan mendadak ketika di lapangan Anda baru mencari dengan cara random misalnya. Random boleh, cuma nampaknya nanti akan bermasalah pada validitas data. Karena yang namanya narasumber harus kita pilih mereka yang kompeten dan katakanlah sesuai dengan bidangnya, gitu ya. Dan selanjutnya Anda bisa melakukan yang namanya penyebaran angket, yakni pengajuan pertanyaan-pertanyaan yang bisa mendukung simpulan tulisan ilmiah Anda. Jadi angket ini perlu, karena apa? Karena angket ini semacam daftar pertanyaan yang harus dijawab oleh narasumber, sehingga dari situ Anda memperoleh data yang valid ya dari narasumber langsung, gitu ya. Jadi artinya
Anda tetap pada jalur perolehan data yang bersifat valid. Nah, itu mengenai jenis penelitian yang akan dijadikan sebagai sumber penulisan karya ilmiah Anda. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai tujuan karya ilmiah. Jadi, tujuan karya tulis ilmiah itu adalah agar tujuan penulis karya ilmiah itu dapat dipelajari, lalu didukung oleh atau ditolak, ya. Lalu didukung atau ditolak oleh pembaca. Ini adalah konsekuensi sifat keterbukaan ilmu pengetahuan. Karena itu, karya ilmiah harus memenuhi sistematika yang sudah dibakukan supaya tidak sulit mempelajarinya. Sifat penting karya tulis ilmiah adalah awet atau tertulis sehingga dapat dibaca siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Yang orang menyebutnya sebagai evergreen gitu ya. Jadi artinya bisa dibaca kapan saja dan di mana saja. Nah, itulah tujuan karya ilmiah ya. Oke, selanjutnya fungsi karya ilmiah. Karya ilmiah berfungsi sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Hal ini sesuai dengan hakikat karya ilmiah, yaitu mengemukakan kebenaran melalui metodenya yang sistematis, metodologis, dan konsisten. Nah, ini fungsi dari karya ilmiah ya. Jadi fungsinya adalah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan ya, sehingga apapun penelitian atau penemuan penelitian yang Anda lakukan nantinya bisa disebarluaskan ke masyarakat luas. Selanjutnya, kira-kira apa sih manfaat karya ilmiah itu? Apakah hanya sekedar untuk gagah-gagahan ya supaya dianggap ilmuwan gitu? Tentunya ya tidak seperti itu ya. Jadi manfaat karya ilmiah itu pertama adalah penjelasan atau explanation. Karya ilmiah dapat menjelaskan suatu hal yang sebelumnya tidak diketahui, tidak jelas dan tidak pasti, menjadi sebaliknya jelas dan pasti. Yang kedua, manfaat karya ilmiah adalah prediction atau ramalan ya. Jadi karya ilmiah dapat membantu memprediksi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi pada masa mendatang. Itulah mengapa kita dulu ingat ya, namanya John Naisbitt. Jadi John Naisbitt ini pernah membuat buku judulnya Megatrend 2000. Jadi artinya sebelum masuk tahun 2000, pada saat itu dia sudah memberikan semacam prediksi atau ramalan ke atas. Nah, ini salah satu fungsi dari karya ilmiah. Selanjutnya, fungsi manfaat karya ilmiah adalah kontrol ya, untuk mengkontrol ya. Jadi karya ilmiah dapat berfungsi untuk mengontrol, mengawasi, dan atau mengoreksi benar tidaknya suatu pernyataan ya. Misalnya ada satu pernyataan atau statement dari seorang ahli yang menyatakan misalnya air hujan itu tidak baik untuk tanaman ya, karena air hujan dapat menyebabkan tanah itu bersifat masam. Nah, tentunya pernyataan itu harus didukung oleh satu penelitian, nanti hasilnya dalam bentuk karya tulis ilmiah. Jadi begitu ya. Nah, itu manfaat yang ketiga. Selanjutnya adalah syarat karya ilmiah ya. Jadi kalau kita ingin mendalami satu produk yang berupa karya ilmiah, syaratnya itu ada 4. Pertama, motivasi dan disiplin yang tinggi. Yang kedua, kemampuan mengolah data. Dan yang ketiga, kemampuan berpikir logis, urut dan terpadu atau sistematis. Dan yang terakhir adalah kemampuan berbahasa. Nah, tentunya persyaratan ini harus Anda mulai kumpulkan gitu ya. Pertama adalah motivasi dan disiplin yang tinggi. Karena yang namanya menulis itu perlu disiplin ya. Jadi artinya nggak ngasal saja. Jadi kalau misalnya kita udah kasih deadline, misalnya kita menulisnya dibatasi selama seminggu atau 2 minggu,
Nah, kita harus ikuti ya, kita harus disiplin. Yang kedua tadi kemampuan mengolah data ya. Kemampuan mengolah data itu menjadi syarat yang kedua. Artinya, jika Anda ingin menulis karya ilmiah, Anda harus mampu mengolah data. Karena apa? Karena data di lapangan itu sifatnya mentah, belum Anda analisis, belum Anda bahas, sehingga Anda wajib punya daya untuk menganalisis. Nah, tentunya ini kaitannya dengan jenis penelitiannya ya, apakah yang bersifat kuantitatif atau yang bersifat kualitatif. Kalau kuantitatif tentunya nanti Anda berhubungan dengan angka-angka ya, karena mengkuantitatifkan data. Sementara kalau yang kualitatif tentunya Anda harus mampu menganalisis secara subjektif terhadap fenomena yang Anda teliti. Nah, itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, kemampuan berpikir logis. Jelas ya, Anda sebagai kaum intelektual tentunya belajar tentang logika, belajar tentang filsafat gitu ya, sehingga dari dasar itulah Anda nanti terbiasa berpikir secara logis dan juga terpadu atau sistematis. Karena apa? Karena selalu ada urutan-urutan. Misalnya sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai tadi aspek unsur karya ilmiah ya, diantaranya adalah sistematis. Dan yang terakhir adalah kemampuan berbahasa. Tentunya Anda belajar bahasa Indonesia sehingga Anda pasti mampu menyusun karya ilmiah ya, karya tulis ilmiah. Nah, inilah mengapa di materi bahasa Indonesia kita kenalkan mengenai jenis penulisan karya ilmiah, karena ini yang akan akrab dengan kehidupan Anda ya sebagai seorang mahasiswa. Selanjutnya, sifat karya ilmiah. Jadi kalau sebuah karya ilmiah akan kita telusuri atau akan kita tengarai, pada karya ilmiah itu harus ada sifatnya. Pertama, lugas dan tidak emosional. Maksudnya adalah karya ilmiah hanya mempunyai satu arti, tidak memakai kata kiasan, sehingga pembaca tidak membuat tafsiran atau interpretasi sendiri-sendiri. Karena itu, perlu adanya pembatasan atau definisi operasional, pengertian suatu istilah, konsep, atau variabel. Nah, ini ya, jadi lugas dan tidak emosional. Jadi intinya, kalau kita punya karya ilmiah atau tulisan karya ilmiah, tentunya tadi ya, jadi harus menggunakan kalimat yang sifatnya denotatif ya, sehingga tidak multitafsir, lugas langsung. Yang kedua adalah logis. Maksudnya adalah kalimat, alinea, subbab disusun berdasarkan suatu urutan yang konsisten. Urutan di sini meliputi urutan pengertian, klasifikasi, waktu atau kronologi, ruang, sebab akibat, umum khusus, khusus umum, atau proses dan peristiwanya. Nah, jadi bersifat logis. Tentunya Anda sebagai kaum intelektual berpikir logis itu ya tadi ya, selalu yang namanya ditata ya, dari aspek kalimatnya, alineanya, subbabnya, dan yang lain-lainnya itu harus runtut, harus logis. Dan yang ketiga, sifat karya ilmiah adalah efektif. Maksudnya adalah baik alinea atau subbab harus menunjukkan adanya suatu kebulatan pikiran, ada penekanan dan ada pengembangan. Itu yang disebut dengan efektif ya. Jadi tidak ngaco ke sana kemari, tapi berpikir secara efektif, to the point gitu ya. Dan yang berikutnya adalah efisien. Sifat karya ilmiah efisien, maksudnya hanya menggunakan kata atau kalimat yang penting dan mudah dipahami. Nah, Anda sudah pelajari mengenai pembentukan kalimat, membuat paragraf, kemudian juga Anda sudah menguasai tentang jenis-jenis penuturan. Nah, ini semua digunakan nantinya untuk menyusun tadi ya kalimat-kalimat dalam pembuatan karya tulis ilmiah. Nah, yang berikutnya adalah yang terakhir, sifat karya ilmiah ditulis dengan bahasa Indonesia baku ya. Nah, tentunya tadi ya penggunaan bahasa Indonesia baku mengacu pada Puebi. Nah, tentunya
setiap pertemuan Anda diingatkan untuk selalu menggunakan Puebi ya. Oke. Baiklah, mahasiswa sekalian, itulah yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Tentunya kita akan melanjutkan pada episode berikutnya yang lebih teknis mengenai bagaimana menulis karya ilmiah. Sekian dari saya, sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.